Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsia Maria Rosa dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pada saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana menyusun latar belakang penelitian yang baik. Baik, pertama kita harus memahami betul latar belakang itu berdasarkan jenis risetnya. Kita akan tahu jenis riset itu ada dua, riset kualitatif dan riset kuantitatif. Tentunya kalau riset kita adalah riset kuantitatif, sifatnya adalah deduktif. Berarti pada saat itu membuat latar belakangnya dari sesuatu yang umum ke yang khusus. Jadi Bapak Ibu dapat menggambarkan latar belakang dari permasalahan yang global dan dilanjutkan ke permasalahan yang khusus. Sedangkan pada penelitian yang berjenis kualitatif, karena sifatnya induktif, tentunya Bapak Ibu dapat menuangkan langsung mengenai permasalahan karena sifatnya khusus ke yang umum, sehingga Bapak Ibu bisa menginformasikan permasalahan-permasalahan spesifik yang Bapak Ibu miliki, kemudian lanjutkan secara umum. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa memahami juga bahwa latar belakang penelitian itu pada dasarnya adalah sekumpulan informasi mengenai permasalahan yang akan kita jelaskan dalam penelitian kita. Baik di situ mengenai evidence base-nya ataupun mengenai data-data terkini atau data-data yang sebelumnya mengenai permasalahan yang kita teliti. Nah, tentunya untuk membuat latar belakang yang baik ada beberapa tips yang harus Bapak Ibu pahami. Pertama, yaitu Bapak Ibu harus melakukan preliminary riset terlebih dahulu. Lakukanlah riset pendahuluan. Hal ini memberikan kesempatan Bapak Ibu memahami secara konkret permasalahan yang akan Bapak Ibu angkat. Caranya bagaimana? Caranya visitlah, datanglah ke perpustakaan, baik online maupun offline. Di sana nanti Bapak Ibu akan mendapatkan berbagai macam informasi. Selanjutnya Bapak Ibu bisa membaca segala hal informasi yang ada. Kemudian Bapak Ibu mengembangkan riset questionnya atau pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Kemudian membangun struktur yang akan dibahas untuk pertanyaan penelitiannya. Dan kemudian kita bisa mengidentifikasi apa yang dibutuhkan untuk latar belakang yang akan sedang kita garap. Dan tentunya biasanya background yang bagus kita harus lakukan proofreading atau supaya bahasanya menjadi baik, ceklah ke biasanya ke online ataupun ke narasumber yang baik, tentunya untuk melihat apakah latar belakang kita ini sudah make sense atau tidak. Kemudian coba kita lihat contoh. Ini contoh yang bisa Bapak Ibu lihat pada saat membuka jurnal. Ini salah satu langkah yang kita bisa lakukan untuk menyusun latar belakang. Lihat penelitian atau lihat jurnal-jurnal yang sudah terpublish. Di sini ada penelitian kualitatif. Di dalam penelitian kualitatif, Bapak Ibu bisa melihat di jurnalnya. Di sini latar belakang yang disajikan yaitu langsung ke permasalahannya. Dia langsung menginformasikan mengenai berbagai masalah yang dia akan angkat di dalam penelitian. Kemudian closingnya dia menjelaskan secara umum bahwa perlu adanya penelitian mengenai, misalnya di sini tentang patient center care, tetapi mengenai fakta-fakta yang detail mengenai patient center care seperti di jurnal ini dia sebutkan di awal. Oke, ini di kualitatif. Bagaimana di kuantitatif? Di kuantitatif seperti tadi di awal saya informasikan, kita berjalan dari kondisi yang umum.
Nah, di sini pada jurnal kita temukan fenomena secara umum disajikan secara gamblang. Dia menginformasikan mengenai patient safety, mengenai teamwork, motivasi dan sebagainya. Di awal background dia menginformasikan secara umum tentang patient safety, kemudian mengenai berbagai hal mengenai variabel-variabel yang akan diteliti dari penelitian ini. Bapak Ibu bisa lihat di judul penelitiannya dia menggunakan beberapa variabel. Mohon maaf, di sini ada safety, teamwork, our kompetensi dan sebagainya. Semuanya dijelaskan di dalam background. Itu berbeda sekali dan tentunya dari latar belakang yang sudah kita lihat contohnya yang bisa kita tarik untuk memahami betul bagaimana membuat latar belakang penelitian yang baik. Bapak Ibu siapkan fenomena gap-nya atau riset gap-nya atau teori gap. Oke, dari situ berarti kita bisa melihat atau menampilkan entah itu fenomena-fenomena gap yang Bapak Ibu lihat, entah di jurnal, entah di lapangan, atau teori-teori gap yang ada. Nah, tampilkan, kemudian Bapak Ibu memasukkan kajian-kajian terdahulu atau prariset atau studi pendahuluan. Misalnya tadi jurnal terkait PCC seperti apa. Munculkan di sana sehingga semua latar belakang yang akan dibangun berdasarkan evidence base yang bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya pada saat membuat latar belakang closingnya selalu kita akan menginformasikan tujuan penelitian. Di tujuan penelitian pun nanti kita akan bedakan mana tujuan kuanti dan mana tujuan kuali. Dan tentunya untuk tujuan nanti kita akan bahas tersendiri, tapi minimal Bapak Ibu di awal fenomena gap, riset gap, dan teori gap menjadi modal dasar untuk melihat permasalahan yang akan dibahas di latar belakang. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu akan mencari jembatan keledai untuk memahami atau memudahkan pembuatan latar belakang ini atau menyusun latar belakang, monggo Bapak Ibu silahkan gunakan chart KWHL. Di sini KWHL ini memang satu tools yang biasanya dipakai untuk memudahkan kita memahami apa yang akan dituangkan. Pertama, K-nya adalah apa yang diketahui, apa yang di-know-kan. Kemudian W adalah apa yang kita wants-kan. H adalah apa yang bagaimana cara untuk mendapatkan penelitian tersebut, dan L-nya adalah learn. Baik, ini adalah cara termudah yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menyusun rencana penelitian yang dituangkan di latar belakang. Baik, dengan demikian apa yang saya informasikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu pada saat membuat latar belakang atau menyusun latar belakang yang baik yang tentunya bisa langsung dipahami oleh siapapun, oleh misalnya oleh penguji atau oleh sponsor untuk penelitian-penelitian. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.